Hai hai Sobat Kumis, selamat datang di channel YouTube Kupas Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi. Untuk hasil yang lebih maksimal, silakan gunakan headset kalian. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah gak terasa nih kita masuk ke episode Helmas. Tapi mohon maaf nih, karena kemarin kita ada jeda ya sekitar 2 minggu, jadi kita baru bisa umumin pemenangnya itu di Kamis ini. Ya, terus buat yang menang di Helmas episode sebelumnya, selamat ya kita ucapin. Untuk pengumuman pemenangnya ada di Instagram ya. Ada di stories, kita udah posting, dicek aja. Oke, buat yang belum tahu Helmas itu merupakan salah satu konten di Kupas Misteri, di mana di sini kalian diminta membantu untuk memecahkan suatu kasus. Untuk setiap jawaban yang benar akan ada hadiah senilai Rp500.000 dan akan diumumkan di episode Helmas berikutnya. Selanjutnya. Oke. Sekarang jadi disimak baik-baik nih buat yang mau ikutan giveaway. Nanti syaratnya ada di deskripsi. Syaratnya di deskripsi, sekarang kita bacain kasus misterinya. Iya. Jadi Helmas kali ini langsung aja gue bacain ya. Simak ceritanya. Kali ini Helmas sedang berlibur ke Jepang. Di musim panas yang suhunya bisa mencapai 34 derajat Celcius seperti ini, memang sangat cocok menikmati sinar matahari sambil melihat pemandangan. Helmas berkunjung ke suatu daerah wisata alam dan menginap di sana. Ia menginap di suatu penginapan yang modelnya seperti pondok atau villa yang terpisah jarak antara satu dengan lainnya. Tidak ada sesuatu yang aneh sejauh ini hingga Helmas menikmati benar liburannya. Hingga di siang hari sekitar pukul 11-an, suara sirine mobil polisi membangunkan tidurnya. Ia kemudian membuka jendela dan melihat ke arah luar. Tampak mobil polisi terparkir di villa di sebelah, tak jauh dari villa Helmas menginap. Naluri detektifnya keluar, sehingga bergegaslah ia memakai bajunya dan berlari menuju keramaian tersebut. Setelah diamati, ternyata telah terjadi sebuah kasus. Ditemukannya mayat seorang pemuda yang tewas tertusuk pisau di punggung belakang kiri yang menembus hingga ke jantungnya. Saat ditemukan, mayatnya dalam kondisi terlungkup dan diperkirakan korban tewas 2 jam lalu. Tak jauh dari mayat korban, ada kursi yang berdiri tegak persis di atas kaki korban. Korban adalah seorang pengusaha muda. Menurut informasi dari pemilik penginapan, korban menginap sendirian dan sudah 2 hari di sini, dan berencana check out keesokan harinya. Korban diketahui telah tewas oleh petugas penginapan yang ingin mengantarkan sarapan ke penginapan korban. Hingga ditunggu sampai siang, tidak ada konfirmasi juga. Hingga akhirnya petugas penginapan itu membuka pintu penginapan korban yang terkunci dari dalam menggunakan kunci serep. Dan ia kaget melihat korban sudah tak bernyawa dan segera menghubungi polisi. Setelah olah TKP, polisi mendapatkan beberapa fakta yang ada di TKP. Pertama, penginapan korban sangatlah rapih. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau keributan. Kedua, barang-barang korban tidak ada satupun yang hilang. Memperjelas ini bukanlah ulah perampok. Lalu, kondisi pintu kamar dan jendela kamar yang terkunci dari dalam. Terdapat juga
surat-surat yang ditulis oleh korban berisikan permintaan maaf dan ingin mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menanggung banyak hutang. Polisi kebingungan karena tidak ada sidik jari korban ataupun sidik jari lain di pisau yang menancap di punggung korban. Akhirnya polisi mencoba membuat kesimpulan. Pertama, jika ini adalah pembunuhan, bagaimana cara pelaku membunuh korban? Sedangkan kondisi ruangan semuanya terkunci dari dalam. Kedua, bila ini adalah kasus bunuh diri, bagaimanakah cara korban menusuk dirinya sendiri dari belakang? Melihat luka yang ada, sangatlah tidak mungkin menusukkan pisau sendiri dari belakang hingga menembus ke jantung. Kemudian Helmas meminta izin untuk mengecek kembali TKP tersebut. Dari hasil pengecekannya, Helmas menemukan beberapa kondisi ruangan yang janggal. Di antaranya adalah mesin pemanas ruangan yang menyala dan bekas tumpahan atau genangan air di karpet, serta bekas cekungan di lantai yang memang terbuat dari kayu lantainya yang berada tidak jauh dari bekas tumpahan air tersebut. Akhirnya Helmas pun menemukan jawaban dari kasus ini. Apakah ini adalah kasus pembunuhan ataukah kasus bunuh diri? Dan bagaimana cara melakukannya? Oke, itu tadi kasusnya. Kasusnya buat kalian yang nyimaknya tadi, dengerinnya teliti, pelan-pelan, baik-baik. Nah sekarang silakan coba dicerna atau di rewind, putar ulang mana yang bagian yang kurang paham, atau buat nyari jawabannya kira-kira bagian mana yang harus dipertegas. Betul. Dan ini kalian kayaknya disuruh nebak apakah ini kasus pembunuhan Atau bunuh diri, tapi diurai ya, kalau emang kasus pembunuhan cara si pembunuh itu melakukannya bagaimana, Betul. kalau bunuh diri caranya seperti apa. Tapi yang pasti jawabannya salah satu dari ini ya, pembunuhan atau bunuh diri, itu yang benar ada salah satu, nggak Ya. dua-duanya. Oke. Nah, terus untuk kalian yang udah bisa jawab, bisa langsung jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk ikutin rule-nya supaya kalian bisa mendapatkan giveaway sebesar 500.000. Betul, jadi setelah jawab ikutin nanti persyaratannya di deskripsi. Oke. Sekian Helmas kali ini, kita ketemu di Helmas selanjutnya. Dan jangan lupa buat dengerin cerita-cerita misteri di Kupas Misteri. Sampai Dah. jumpa.